Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sejahtera bagi kita semua, bagi Allah perkara-perkara keberkahan bagi kita semua, amin ya rabbal alamin. Nah, kali ini Mbah Mul ingin mengucap tentang sejarah, mitologi, dan juga nilai spiritual yang ada di Candi Borobudur di tengah polemik tentang harga dan juga penyelamatannya yang sekarang juga sedang diperdebatkan. Nah, kita bahas deh. Pertama, Candi Borobudur ini berada di Kabupaten Magelang, ya, tempatnya di Mungkit. Dan memang kalau dari Yogyakarta sekitar 45 km, dan memang ini adalah bagian dari 7 keajaiban dunia. Kalau orang zaman dulu belum ke Candi Borobudur, itu namanya belum piknik dan belum namanya berwisata ke, atau namanya yang dinamakan melancong deh. Kalau zaman dulu namanya melancong. Nah itu, dan berdasarkan sejarahnya, Candi Borobudur ini adalah peninggalan dinasti Sailendra atau masih dalam peninggalan zaman Buddha Mahayana, ya. Dan didirikan oleh Semaratungga yang memerintah pada tahun 782 sampai 812 Masehi. Nah, pada masa itu memang budaya dan peradaban di tanah Jawa sangat besar. Banyak candi-candi yang dibikin, terutama Borobudur, Prambanan, dan juga Gedong Songo. Rata-rata berada pada abad ke-8. Nah, ini deh. Nah, pada tahun 1800-an itu, ya, Candi Borobudur ini ditemukan oleh Belanda, oleh Raffles, dan dengan kondisi yang sangat mengenaskan, ya, dengan kondisi yang hancur karena beberapa sebab. Satu adalah bencana alam, terutama letusan Gunung Merapi. Yang kedua adalah pengeboman yang dulu pernah dilakukan. Nah, kalau masa penemuan pertama itu karena letusan dari Gunung Merapi. Nah, ini deh, saat itu kan Merapi sedang besar-besarnya, jadi ditemukan dengan kondisi yang sangat parah dan hancur. Nah, pada masa itu diupayakan untuk renovasi, ya, untuk merekonstruksi semua bangunan candi dari stupanya sampai ke bagian-bagian relief-reliefnya. Nah, itu deh. Dan memang pada saat itu tahun 1814 Raffles saat itu jadi gubernur Jawa Tengah. Pada masa-masa itu, ya, itu menemukan dan mengupayakan untuk merelokasi. Nah, saat itu banyak arkeolog yang memang berusaha untuk merelokasinya dan merekonstruksinya. Dan benar, saat itu semua hancur dan memang direkonstruksi ulang pada tahun itu. Dan setelah tahun 1991, UNESCO memasukkan dalam 7 keajaiban dunia karena ukuran dan lokasinya. Nah, itu deh. Nah, sebenarnya ini termasuk candi budaya, ya, peninggalan Buddha Mahayana. Banyak sekali peninggalan-peninggalan yang ada di situ yang sifatnya adalah sarana untuk ibadah. Ingat, candi itu adalah ibadah, ya, tempat beribadah dan bukan tempat wisata, ya. Jadi situ ada nilai-nilai spiritual dan nilai-nilai yang sifatnya adalah antara dan penyembahan antara diri kita dengan Tuhan Yang Maha Esa. Nah, di sini karena ada Buddha, makanya di sini adalah agama Buddha Mahayana. Nah, itu deh. Terus apa saja yang menjadi kelebihan dan kekurangan ataupun mitos-mitos yang berkembang di Candi Borobudur? Nah, faktanya itu bukan hanya mitos, tetapi di situ adalah suatu kelebihan yang memang tidak bisa diterima dengan akal. Kepercayaan ini sudah turun-temurun dari dulu kecil sampai sekarang masih berkembang. Nah, mitos-mitos itu adalah jika kita melewati anak tangga itu, kita tidak bisa menghitung jumlah pastinya, genap atau ganjil. Itu pasti, karena memang fokus manusia untuk sampai ke sana itu tidak pernah bisa fokus, ya.
Nah, itu ada beberapa tahapan dan memang di situ banyak sekali tahapan-tahapan untuk mencapai ke sana. Dan yang kedua, jika tangan kita, karena dalam stupa itu kan ada patung Buddha itu ya, patung Buddha, jika kita dulu bisa memegang tangan ataupun tubuh dari sang Buddha yang ada di dalamnya, nanti ada kepercayaan kita akan dapat rezekian dan mendapatkan pekerjaan yang dekat dengan rumah, dekat dengan keluarga. Nah itu dulu dari mbah kecil sampai sekian tahun, itu sampai sekarang juga masih berlaku. Nah anak-anak sekarang mungkin sudah tidak tahu ya. Nah itu. Terus yang ketiga, itu memang tidak bisa karena jarak tangan dengan stupa dengan pinggiran itu kan jauh. Mungkin orang-orang Belanda pun yang tangannya panjang atau bule itu juga kesulitan. Nah itu Terus yang keempat, nilai spiritual di situ itu luar biasa Di sana memang penjaga-penjaga dari bangsa goib yang memang ditugaskan untuk menjaga di sana itu sangat besar. Aura-aura spiritualitasnya tinggi, bukan karena keramat, karena suatu hal yang dianggap lenik, tetapi di situ adalah aura spiritualitas, di mana di situ memang digunakan untuk tempat ibadah. Nah itu pada masa dulu sampai sekarang tidak berubah. Borobudur adalah warisan dan nilai budaya dari bangsa kita. Orang zaman dulu kalau belum ke Borobudur, masa kecilnya belum naik ke Borobudur, dikatakan belum melancong atau dikatakan belum piknik kalau orang dulu, padahal itu kan dekat-dekat saja. Nah itu anak-anak sekarang itu kepanasan gitu sudah bingung. Nah mbah dulu ingat tahun 60-an 70-an ya, 70 60 70 itu naik dari Solo sampai Jogja ke Mungkit itu naik bisnya itu bis Bumel bis Bumel itu belum banyak, itu Bumel yang dioper sama itu namanya kayak mikrolet itu dari Muntilan nanti ke Palbapang nanti ada angkutan lagi naik andong atau dokar Nah itu perjalanan itu sampai 1 hari sendiri. Nah itu tidak, wah ya Allah, itu luar biasa susah memang benar. Anak-anak sekarang sudah enak, di tempatnya enak, jalannya juga mudah, ada travel. Sekarang pun ke sana juga jarang mau asalnya panas, mahal. Nah di sini ada polemik mahal juga ya. Mahal ini karena memang itu adalah warisan dunia yang luar biasa. Tidak sembarangan orang bisa naik ke sana. Banyak-banyak tangan jahil yang sudah merusaknya. Beberapa bangunan seperti stupa itu beberapanya sudah hilang ya. Bahkan beberapa dulu ada mitos kepala Buddha yang di sana juga pada hilang karena memang dicuri. Larinya juga kemana? Larinya juga keluar lagi para kolektor itu. Nah itu makanya ada wacana untuk dinaikkan harganya dengan harapan terjaganya budaya, cagar budaya ini dan nilai-nilai spiritualitasnya juga tidak kalah dengan yang ada di tempat lain seperti di Thailand itu. Nah apapun di dunia ini akan tetap jaya, bangsa apapun, budaya pun akan tetap jaya jika orang-orang di dalamnya menghargai budaya peninggalan leluhurnya. Nah itu semoga dengan adanya kenaikan tiket atau mungkin pemeliharaan yang di sana menjadi bahan dan menjadi peningkatan kualitas agar budaya yang adiluhur ini tetap lestari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.